Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk tetap beraktivitas. Selanjutnya, selawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai isu kasus korupsi di Indonesia dan pandangan agama terhadap perbuatan korupsi. Kata korupsi memang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Secara harfiah, arti korupsi adalah mengambil atau mencuri hak yang bukan miliknya dengan memanfaatkan jabatan dan secara sembunyi-sembunyi. Jika kita membahas tentang korupsi di Indonesia, sepertinya tidak akan ada habisnya. Tindakan korupsi ini sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya negara. Tetapi sayang, pelaku-pelaku korupsi di Indonesia masih dapat melenggang bebas dengan santainya. Penegakan hukum yang tidak maksimal dan tidak tegasnya para penegak hukum menyebabkan hal tersebut terjadi. Terdapat banyak kasus korupsi yang mengerikan, yang mencekik dan menyayat hati rakyat dengan jumlahnya, yang merusak perekonomian negara, tetapi tidak ditindak dengan tegas bahkan terkesan dilindungi. Contohnya Gayus Tambunan, yang korupsi uang negara miliaran rupiah, tetapi masih saja dapat melancong ke sana kemari. Harun Masiku, yang korupsi hingga ratusan juta hilang selama 5 tahun ke luar negeri, dan yang mencengangkannya dapat kembali ke Indonesia dengan aman dan tenang. Dan contoh yang terakhir yakni kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Hal tersebut menunjukkan sungguh betapa menyedihkannya regulasi hukum di negara kita, apalagi sekarang sedang terjadi pelemahan KPK oleh oknum-oknum yang senang dengan korupsi. Peranan pemerintah mengenai korupsi yang terjadi di negara kita seharusnya lebih memastikan semua para koruptor ditahan dengan tindak yang semestinya. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan penjagaan agar tidak terjadi praktik-praktik korupsi lagi. Beberapa pelajar di beberapa daerah di Indonesia menyampaikan usul-usul seperti pemiskinan terhadap para koruptor, pemberian KTP khusus koruptor, dan penegasan kembali terhadap para koruptor. Negara kita tidak memerlukan orang yang hanya memiliki kepintaran saja, melainkan orang yang memiliki kejujuran dan kepribadian yang besar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Seharusnya kita mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Generasi anak bangsa negara yang baik harus dididik yang baik, tidak terlalu mementingkan IQ, tetapi emosional dan spiritual yang tinggi, sehingga tidak lahir koruptor di masa-masa yang akan mendatang. Dalam agama Islam, korupsi dibagi ke dalam beberapa dimensi atau menjadi beberapa bagian, yakni riswah atau suap, saroqa atau pencurian, al-ghash atau penipuan, dan khianat atau pengkhianatan. Saya akan menjelaskan korupsi dalam dimensi suap atau riswah. Dalam pandangan hukum Islam, merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap. Akan tetapi, menurut fuqaha atau ahli fikih, bagi pelaku suap menyuap, ancaman hukumannya berupa hukuman ta'zir yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Yang kedua, korupsi dalam dimensi pencurian atau sarakah, yang berarti mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan miliknya. Jadi sarakah adalah mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mungkin hanya itu hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.